Ini kalau salah melihat bisa salah, karena Dajjal itu pinter, cerdas, tidak menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan mencuri, tidak langsung begitu. Jadi dia masuk dalam rasa. Jadi halus cara kerja Dajjal itu. Nah, maka yang kita sudah diberi petunjuk tanda untuk mengenali siapa Al-Mahdi, kemudian kita akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau kita nggak kenal Al-Mahdinya, nggak kenal Dajjalnya. Nah ini kita kenali dulu sedikit demi sedikit. Kalau yang dikatakan Al-Mahdi, karena dia adalah orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, otomatis orangnya akan senang bertobat. Kemudian apapun yang dikerjakan tidak ingin perhatian manusia, hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mementingkan pribadi, lebih mementingkan umat. Kemudian di hatinya tertanam kalimat Allah. Jadi mengesahkan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, dan menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Ini orangnya. Kita lihat dari sisi Dajjal. Kalau Dajjal, karena yang pertama tadi senang bertobat, berarti dia, kalau Dajjal itu dia senangnya dengan pola kehidupan dunia ini. Yang disenangi oleh Al-Mahdi tidak mungkin disenangi oleh Dajjal. Kemudian yang dikerjakannya, kalau yang Dajjal tadi itu masih mengharap kepada sanjungan, perhatian selain Allah. Kemudian dia lebih mementingkan pribadinya daripada umat. Kebalikannya intinya. Kemudian di jidatnya tertulis kafir. Ya. Artinya apa? Cara berpikirnya menolak dari kebenaran. Kafir itu menutup. Jadi menolak dari kebenaran. Berbanding berbalik. Kalau tadi Al-Mahdi di hati. Jadi dengan cara begini kita mengenali Al-Mahdi, baru kita kenal siapa Dajjal itu. Nah, itu nggak usah jauh-jauh, dari dalam diri kita. Jadi kalau ada dalam diri kita rasa-rasa yang seperti itu, biasanya kan ini berbantahan tentang apa, jadi merasa kita benar, merasa kita lebih. Nah itu dia sudah masuk dia. Jadi selama ini kan banyak kita dengar orang seolah-olah menunggu Imam Al-Mahdi, seolah gimana gitu. Tetapi begitu Allah pertemukan, bisa jadi kalau kita masih ada penyakit hati kan nggak bisa mengakui seperti yang kita jelaskan tempo hari. Jadi untuk kita paham bahwa ilmu akhir zaman ini lebih kepada hakikat. Karena ilmu dunia yang canggih, ilmu agamanya juga harus canggih, maka ini tuntutan keseimbangan ilmu. Jadi kalau kita masih berada di cara berpikir yang dahulu, maka kita tidak maju dalam hal ilmu. Jadi artinya yang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah itu tetap kita kerjakan, kita pakai, tetapi harus ditambah dengan kesadaran. Jadi dipahami, jangan langsung ditelan. Karena kalau seperti hadis-hadis, kalau kita untuk menggunakan saat ini, kalau kita cuman tahu sejarahnya, tidak ada perubahan untuk kita hari ini.
Jadi tentang mengenai Al-Mahdi ini kenapa saya udah menyampaikan, karena ini sudah banyak yang yang sana ngomong begini, yang sini ngomong begitu. Kita kan mencari jalan keselamatan. Nah, bagaimana supaya kita ini selamat? Nah, karena yang hakikat benar itu cuman Allah. Kita hamba ini hanya apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan. Jadi itu contohnya misalnya seperti kita tahu waktu Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nah, jadi kalau Nabi Musa melobangi perahu, kan itu sesuatu kesalahan. Nah, nggak boleh gitu. Nah, udah mengganggu orang. Tetapi Nabi Khidir itu dia yang bergerak apanya? Ruhnya, hatinya. Nah, jadi dia bekerja atas perintah langsung. Nah, ini terjadi perselisihan. Nah, sekarang begitu juga. Jadi yang ini mengatakan begini, yang itu mengatakan begitu. Sekarang jadi gimana? Dua-dua dipakai. Nah, termasuk kalau misalnya membunuh anak waktu Nabi Khidir itu. Nah, kalau sekarang kan otomatis lah kena penjara ya. Nah, tapi itu karena perintah Allah, dan Allah memerintahkan itu semua sesuai dengan waktunya. Nah, sesuai dengan waktunya dan tidak diberlakukan di zaman ini. Kalau ada perintah membunuh sekarang ini nggak ada itu, kan pasti gitu. Nah, karena apa? Kita udah cara berpikirnya udah lebih luas daripada orang dulu. Nah, sekarang kita untuk membedakan dua versi yang berbeda seperti Dajjal dan Imam Mahdi. Ini kalau salah melihat bisa salah. Karena Dajjal itu pinter, cerdas. Tidak menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan mencuri, tidak. Tidak langsung begitu. Nah, jadi dia masuk dalam rasa. Jadi halus cara kerja Dajjal itu. Nah, maka yang kita sudah diberi petunjuk tanda untuk mengenali siapa Al-Mahdi, kemudian kita akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau kita nggak kenal Al-Mahdinya, nggak kenal Dajjalnya. Nah, ini kita kenali dulu sedikit demi sedikit, ya. Misalnya, kalau yang dikatakan Al-Mahdi, karena dia adalah orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, otomatis orangnya akan senang bertobat. Orangnya senang bertobat karena dia merasa banyak bersalah, berdosa. Ya, ini tandanya. Ya, jadi tanda Al-Mahdinya dulu kita ini. Dia akan banyak istighfar atau tobat karena dia merasa banyak berdosa. Nah. Kemudian apapun yang dikerjakan tidak ingin perhatian manusia, hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi itu yang kedua, hanya mengharapkan ridha Allah. Kemudian kita ini dari mana kita lihat bagaimana Rasulullah, begitulah beliau. Nah, bagaimana yang terjadi pada Rasulullah, begitulah yang terjadi pada beliau. Jadi kalau Rasulullah itu berakhlak mulia, ya, senang menyenangkan orang, pribadinya kan begitu. Jadi kasih dengan sesama. Jadi tidak mementingkan pribadi, lebih mementingkan umat. Nah, itu
yang kita baca ini dari apa yang telah terjadi pada Rasulullah. Jadi kemudian di hatinya tertanam kalimat Allah, tauhid itu. Jadi mengesahkan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, dan menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Ini orangnya. Ini singkat dulu yang kita sampaikan ini. Kemudian kita lihat dari sisi Dajjal. Harusnya saya tulis tadi ya. Nggak apa, besok lain kali. Kalau Dajjal, karena yang pertama tadi senang bertobat, berarti dia, kalau Dajjal itu dia senangnya dengan pola kehidupan dunia ini. Kalau yang dia senangi, yang disenangi oleh Al-Mahdi tidak mungkin disenangi oleh Dajjal. Tuh. Jadi dia arahnya pada misalnya kesenangan, kemewahan. Jadi pertemuan yang berbanding terbalik. Jadi intinya terbalik itu. Kemudian yang dikerjakannya, kalau yang Dajjal tadi itu masih mengharap kepada sanjungan, perhatian selain Allah. Jadi kan ini masalahnya, Dajjal itu dalam diri masing-masing kan. Ini yang harus kita pahami. Kemudian dia lebih mementingkan pribadinya daripada umat. Kebalikannya intinya. Kemudian di jidatnya tertulis kafir. Artinya apa? Cara berpikirnya menolak dari kebenaran. Kafir itu menutup. Jadi menolak dari kebenaran. Berbanding berbalik. Kalau tadi di Al-Mahdi di hati, paham ini? Jadi dengan cara begini kita mengenali Al-Mahdi, baru kita kenal siapa Dajjal itu. Itu nggak usah jauh-jauh, dari dalam diri kita. Jadi kalau ada dalam diri kita rasa-rasa yang seperti itu, biasanya kan ini berbantahan tentang apa, jadi merasa kita benar, merasa kita lebih. Nah itu dia sudah masuk dia. Atau tentang harta dunia, warisan dan sebagainya. Nah itu dia. Sedangkan Al-Mahdi ini karena hanya berharap ridhonya Allah, dia apa yang diberikan oleh Allah tadi, itulah yang dia terima dengan senang, atau dia terima dengan sabar. Jadi tadi kita dalam hal infak, bisa juga kita baca di situ. Ini ada yang nggak jelas? Atau mau tanya? Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu bagaimana, kita ikuti aja ajaran yang sebenarnya, kita praktekkan bagaimana Rasulullah berakhlak, begitu kita praktekkan, itulah jalannya. Jadi kan nggak usah sibuk-sibuk harus gimana gitu. Asal kita bisa menjaga diri dari penyakit hati, tidak merasa yang hebat, yang lebih seperti sifat-sifat iblis, jangan ada itu. Insya Allah kita langsung Allah pertemukan. Jadi tetaplah sebagaimana Rasulullah. Kalau Al-Quran mengajarkan, saya dengar, saya taati, begitulah kita diperintah. Jadi setiap dengan kebenaran itu nggak perlu kita harus merasa kita lebih benar. Bahkan kita harus hati-hati. Jadi kalau yang tanda-tanda lain seperti fisik, itu nggak begitu
karena itu juga tamsilan. Jadi intinya untuk sebelum ketemu ini dulu.